Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan video seorang pria berjalan kaki sambil menggendong anaknya. Dalam narasi, pria yang diketahui asal Garut itu nekat berjalan kaki ke Bandung demi mencari istrinya yang tak pernah pulang. Sontak saja video tersebut viral di jejaring maya. Karena merasa iba, perekam video mencoba memberhentikan pria tersebut dan nafasnya tampak tersengal-sengal karena kelelahan. Bahkan pria itu pun bermandikan peluh. Aksi nekat pria tersebut dengan membawa anak bungsunya itu demi bisa menemui istrinya yang tak pulang-pulang. Tak diketahui secara pasti, ibu 3 orang anak itu pergi dari rumah dan kabarnya berada di Bandung, Jawa Barat. Mau kemana? Mau ke Bandung. Oh, bentar dulu, kita ngobrol dulu. Ya. Tunggu dulu ya. Awasnya masih Garut. Oh, asli Garut. Ke Bandung tahu ada mau sampai ke Bandung. Ada kawan sampai Bandung yang mau ikut mobil sayuran kayak gitu. Oh. Jadi saya kan nyari istri gitu kan. Oh. Istri katanya kabur ke sini ke Dawan. Oh. Saya cari gak ada. Saya pulang lagi. Gitu. Udah berapa hari ya di sini ya? Dari kemarin ini berdua sama anak-anak aja. Ini berjalan kaki mau ke Bandung. Ya aku nggak punya ongkos gitu. Tapi ini udah laporan sama polisi, cuman kayak gimana? Tunggu aja ntar lah. Ini seharusnya kan yang namanya seorang istri, ibu, itu kan harusnya kudunya dia lebih dekat dengan anak. Kenapa ya? Ya Anda bilang begitu, sebab 9 bulan 10 hari anak itu kan ada di dalam kandungan. Tapi kenyataannya ya seperti ini ya mau gimana lagi? Ya kita juga kan nggak tahu ya kedalaman dari rumah tangga orang tersebut. Karena tak memiliki uang, pria itu memilih berjalan kaki mencari istrinya yang tak jua bisa ditemukan. Melihat gurat wajahnya, pria itu seperti sudah putus asa untuk bisa bertemu lagi dengan istrinya. Namun karena kerinduan ketiga anaknya terhadap ibunya, membuat pria itu tetap mencari meski tak memiliki bekal. Katanya dia itu kabur. Dari Garut kan kabur ke sini. Oh. Saya mau susul, gitu kan, kasihan anak-anak. Iya. Pas saya ke sini nggak ada, gitu. Nggak tahu posnya di sebelah mana, mungkin pindah lagi gitu. Emang nggak bawa HP ya? Ya om. Nggak punya HP gitu ya. Bilangnya ke Cikampek, Iya. di Dawan. Iya. Gitu, saya kontrakannya, alamatnya udah dikasih. Saya udah ke sana nggak ada, katanya pindah. Kasian banget Bapak ini, semangat ya Bapak, kamu adalah pejuang untuk anak-anakmu. Bagaimanapun juga anak-anakmu akan mengingat kamu selalu Bapak. Buat ibu, tolonglah pulanglah, kasihanlah sama anak-anak. Kalaupun berantem sama suami, jangan kabur. Entah kemana lagi pria itu mencari istrinya. Ditambah ia juga harus meninggalkan 2 anaknya di rumah yang duduk di bangku sekolah. Dengan berbekal ongkos pemberian si perekam video, pria itu sepertinya mendapatkan semangatnya kembali. Ya mudah-mudahan saya mah pulang aja lah, kacar anak-anak gitu. Bisa saya mau pulang kacar anak-anak. Ya buat ongkos ya. Terima kasih, mudah-mudahan barokah lah. Amin. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Amin. Kabar duka tengah menyelimuti penyanyi masyhur Semi Simorangkir. Ayah tercinta telah meninggal dunia. Kabar duka itu sempat ia posting di laman foto berbaginya. Suami dari Vivian itu mengunggah potret monokrom 2 tangan saling genggam bersama mendiang ayahnya Doli Natalup Simorangkir. Dalam unggahannya itu, ia menulis pesan perpisahan untuk ayah yang telah mangkat. Hancur hati saya kehilangan superhero saya, panutan saya dalam membina rumah tangga. Kita semua udah berjuang ngasih yang terbaik sih. Saya udah apalagi yang harus saya lakukan, saya juga nggak ngerti lagi. Semuanya sudah kami hubungi Profesor Ina, yaitu obat yang mungkin termasuk mahal pun sudah kami usahakan. Ya, tapi kalau memang Papa sudah di garis finish, masa saya suruh lari lagi? Beberapa saat sebelum ayahnya menghembuskan nafas terakhir,
Mantan vokalis Krispatih itu sempat mengabarkan jika kondisi ayahnya dalam keadaan kritis hingga ia meminta doa. Di tengah kepergian ayahanda tercinta, Semi masih berjibaku dalam pekerjaan. Meski masih dilumuri kedukaan, mau tak mau Semi harus menuntaskan pekerjaan yang sudah dikontrak jauh sebelum ayahnya tutup usia. Iya, kebetulan dia tetap harus kerja, dia harus profesional, jadi dia walaupun dengan berat hati, patah hati, dia tetap harus berangkat. Hari ini dia berangkat ke Denpasar. Nanti rencana juga kan dimakamin tanggal 8. Besokannya juga harus pergi lagi ke Makassar. Jadi ya udah. Ya dijalanin aja apa yang harus dijalanin. Selama beberapa bulan terakhir ini, Semi memang menghabiskan waktu untuk menjaga ayahnya yang sakit. Diketahui ayahnya menderita kanker usus. Semi dan Vivian harus bolak-balik ke rumah sakit untuk merawat ayahnya. Penyebabnya tuh cancer yang sudah meta 15 tahun yang lalu. Jadi dulu 15 tahun yang lalu almarhum sudah pernah ada cancer kolon di usus dan sudah dipotong, dibuang di Malaysia. Tapi ternyata selama ini nggak kita cek bertahun-tahun ya ternyata sudah menyebar sampai ke paru-paru, sampai ke leher. Dari rumah sakit sempat pulang ke rumah juga, tapi habis itu tindakan lagi ke rumah sakit lagi, masuk ICU keluar, masuk ICU lagi keluar. Tapi memang papa tuh kuat banget kondisinya, jadi memang kayaknya dia mau berjuang, dia fight gitu ya. Jadi kita juga kayak ya udah, kita juga mau berjuang gitu karena dianya pun mau berjuang. Cuma sampai memang terakhir udah dimasukin obatnya itu pun dokter bilang kondisinya itu cukup bagus gitu, kondisinya bagus, bisa dibilang kuat banget dengan usianya segitu tuh termasuk kuat banget. Jadi kita berharapnya tuh harapan kita besar sekali. Sementara itu, teka-teki terkait video syur mirip Ade, putri dari musisi David Bayu, bakal terjawab. Kemarin Ade didampingi David ayahnya beserta kuasa hukumnya, Sandi Arifin, mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Sayangnya baik Ade dan David enggan memberikan keterangan kepada awak media terkait video syur yang diduga mirip diri Ade. Ya, kabarnya lantaran kondisi mental Ade yang masih syok, pemeriksaan pun tidak berlangsung lama dan Ade hanya menjawab 5 pertanyaan. Sandi kuasa hukum Ade meminta secara resmi dan membuat surat agar pemeriksaan ditunda lantaran kondisi kliennya masih belum fit. Lantas benarkah hari ini Ade akan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan? Oke, agendanya hari ini tadi kita sudah menjalani proses pemeriksaan, tapi karena keadaan dari klien kami hari ini agak mungkin masih shock dan juga masih agak sedikit butuh waktu untuk memberikan keterangan. Jadi kami meminta secara resmi tadi membuat surat untuk menunda ataupun meminta pemeriksaan jadi besok siang. Sebagai kuasa hukum, Sandi memang belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut lantaran Ade belum sepenuhnya menjalani pemeriksaan. Hingga kini status Ade pun masih sebatas saksi. Kita baru mendapatkan surat kuasa dan juga pemeriksaan juga belum
lebih ke materi lebih lanjut. Jadi mungkin kami minta waktu untuk mempelajari, mungkin besok bisa lebih detailnya kita sampaikan. Ya, pemanggilan Ade sebagai saksi terkait video syur mirip dirinya merupakan tindak lanjut dari penangkapan 2 orang pelaku yang menyebarkan video syur tersebut. 2 pelaku ini berinisial JE dan MRS yang ditangkap 1 Agustus lalu. Hingga kini, polisi masih mendalami motif pelaku menyebarkan video syur tersebut. Sebagai tindak lanjut dari pendalaman penyidikan dugaan penyebaran konten elektronik yang bermuatan pornografi yang para penyebarnya sudah ditangkap 2 orang, hari ini akan melakukan pendalaman pemeriksaan saksi untuk bertanya kepada saksi AD inisialnya, apakah benar dia adalah orang yang ada di video tersebut. Di sisi lain, Meita alias MI, pelaku penganiayaan terhadap anak balita di Daycare Depok, rupanya tak menampakkan raut penyesalan dan tak ada permintaan maaf usai melakukan penganiayaan membuat orang tua korban meradang. Kepada Denny Sumargo, orang tua Baby A dan Baby K pun mengungkapkan kesedihan dan penyesalan, serta masih dihantui rasa bersalah lantaran anaknya menjadi korban penganiayaan saat dititipkan di daycare. Lantas benarkah lantaran ingin mengawal kasus ini, Ibunda Baby K memutuskan resign dari pekerjaan? Shock. Apa di kepalamu saat itu? Ya saya marah lah. Iya, pasti. Marah, kesel, terus sedih juga. Iya. Dan saya ngerasa ya saya salah gitu sebagai orang tua. Seharusnya saya yang ada di situ yang harus nyelamatin dia, yang harus lindungin dia tuh saya. Saya salah masukin anak saya ke daycare itu. Harusnya saya resign aja, saya nggak usah kerja. Ya, orang tua Baby K dan Baby A memang tak pernah menduga jika anak-anaknya menjadi korban penganiayaan dari pelaku. Para orang tua ini mengaku begitu percaya jika daycare ini bisa menjaga anak-anak mereka. Bahkan menurut penuturan Ibunda Baby K, dirinya awalnya tak menaruh curiga saat anaknya mengalami luka lebam di bagian kaki, apalagi mereka mengaku tak mendapat akses CCTV untuk memantau anak-anak mereka saat di daycare. Namun alangkah kagetnya saat para guru-guru memberikan rekaman CCTV jika anaknya mengalami penganiayaan dari pelaku. Lantas benarkah hingga kini Baby A dan Baby K mengalami trauma? Kenapa saya dari awal tuh ngerasa vibes-nya nggak enak Apa tuh. itu vibes? Apa itu kayak gitu? Nggak tahu ya, mungkin itu feeling seorang ibu aja kali ya. Saya ngerasa kayak mending di daycare lama nggak sih gitu. Oke. Cuma suami saya tetap kayak kejauhan, kasihan kamu nganternya juga, takut capek di jalan gitu. Oke. Terus juga hal yang mengganjal di hati saya juga di Wensen ini tuh nggak ada CCTV yang bisa diakses oleh orang tua. Harusnya biasanya ada. Sedangkan daycare yang lain tuh ada. Bike ada trauma. Iya, trauma. Apa dia trauma? Dia itu kemarin tuh kan sempat kita visum psikiatrum di RS Polri. Paling terasa adalah dia mengalami night terror. Night terror itu ketika tidur dia tuh tiba-tiba ngigo, terus nangis-nangis tanpa ada alasan yang jelas. Dan itu memang terasa sekali ketika setelah tanggal 10 Juni itu. Nah awal mulanya saya mikirnya kayak karena nih anak demam, dia nggak nyaman jadi ngigo. Tapi setelah sembuh demam pun beberapa kali masih seperti itu sampai sekarang. Meski pelaku sudah ditangkap, namun para orang tua sempat dilanda rasa khawatir jika pelaku yang kabarnya tengah hamil muda akan bebas meski bukti-bukti yang diserahkan sudah cukup kuat. Namun tetap saja keresahan melanda hati orang tua korban, lantaran kabarnya pelaku memiliki adik yang merupakan seorang anggota DPR. Pemberhentian penyidikan karena ternyata walaupun ya ada aja. Bisa karena misalnya bukti kurang, saksi kurang, atau lain sebagainya. Itu hal-hal yang kita khawatirkan. Iya. Kekhawatiran saya sebenarnya saat ini sama yang disampaikan oleh Bang Leon. Saya takut pelakunya malah bebas dan malah menuntut balik. Di tempat berbeda, Denny Sumargo dan Olivia Sumargo kini tengah diliputi rasa bahagia pasca menjadi orang tua baru. Bahkan Olivia sempat malu-malu lantaran kondisi kakinya yang membengkak saat hamil dan sempat menjadi sorotan warganet. Kini Olive sudah mulai berani menunjukkan kakinya yang sudah kembali normal.
Lantas benarkah pasca melahirkan bobot tubuh Ci Olive turun 6 kg? Apa? Malu aku. Kakinya udah nggak bengkak dong. Coba sini, aku lihat. Masa kakinya Ci Olive bengkak viral? Gimana? Udah enak ya? Iya, udah turun berapa kilo? Malu 6. Ada 6 kilo. Ngapain kamu yang lagi tidur jangan digangguin gitu. Gimana? Ini kamu nanti diomelin netizen lo, ponakan online-nya tuh. Ponakan online-nya disiksa nih. Tahu ciduk. Kok ditutupin? Eksklusif. Sok banget kau. Di lain peristiwa, Fujianti Utami Putri atau yang kerap disapa Fuji kembali mendatangi Polres Jakarta Barat. Jika sebelumnya ia hanya ditemani oleh kuasa hukum, untuk kali ini ia ditemani oleh kakak kandungnya Fadli Faisal. Kedatangan Fuji dan Fadli guna memberikan keterangan sekaligus memberikan bukti tambahan atas dugaan penggelapan dana sebesar 1,3 miliar rupiah yang dilakukan oleh mantan manajernya yang bernama Batara Ageng. Itu lebih banyak ke Fadli sih tadi ya keterangannya. Kalau aku tambahan sedikit-sedikit aja. Dia cuma konfirmasi beberapa pernyataan dari Batara juga, apakah benar. Saya cuma konfirmasi aja di sini. Lantas benarkah saat di dalam Fuji dipertemukan dengan mantan manajernya? Dan benarkah Fuji hanya ingin bertemu mantan manajernya ketika di persidangan? Enggak ada. Nanti mungkin ketemunya di persidangan ya, karena dari klien kami sampai sekarang pun juga belum ada yang namanya kita untuk mediasi ataupun juga perdamaian. Dan tadi udah disampaikan lagi sekali lagi sama Pak Fuji bahwa kasus ini segera minta diproses hukum sampai ke pengadilan. Di tengah proses hukumnya dengan mantan manajer, Fuji akhirnya merespon ihwal video dirinya yang viral kalau lengan dan tubuhnya ditarik oleh seorang ibu-ibu hingga mengenai area sensitifnya di garis finish di acara lari di Kendari, Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Fuji menampakkan mimik tak nyaman saat peristiwa itu terjadi. Fuji juga kabarnya sempat menangis di dalam tenda. Pas ditarik ibu mah aku nggak nangis, biasa aja. Itu namanya mungkin dia gemes ya, ngefans, itu mah nggak masalah. Tapi yang aku permasalahin itu kalau misalnya kena ke area-area sensitif ya, aku tidak menyalahkan siapapun itu. Mungkin itu karena tempatnya itu rame banget, nggak kondusif. Di tempat berbeda, Dinar Candy benar-benar nelangsa. Sejak bertemu dengan kekasihnya Apek, hidupnya semakin rumit. Apalagi ia dikait-kaitkan dalam kasus penggelapan usaha milik Apek. Dan yang teranyar adalah, wanita yang berprofesi sebagai DJ itu kerap disebut-sebut mendapatkan pundi-pundi sekaligus perusahaan dari Apek. Namun hal tersebut dibantah Dinar. Justru ia banyak mengeluarkan uang untuk usaha barunya bersama Apek. Tak tanggung-tanggung, 7 miliar rupiah ia telah gelontorkan untuk usaha kapal tongkang tersebut, namun hingga saat ini Dinar sama sekali belum mendapatkan untung. Terus kan aku kan mungkin dibilangnya gimana-gimana, jadi aku memang di sana itu aku tuh diajak usaha sama mereka lah. Ada beberapa pengusaha, aku belum bisa sebutin namanya, diajak usaha dan aku mengalami kerugian sekitar 7 miliar rupiah yang mereka belum bayarkan. Oh, ini sekitar bulan Desember ini aku transfer 1 miliar ke perusahaannya untuk pembelian kapal. Terus ini 1 miliar lagi, ini atas nama aku pembelian kapal juga. Terus ini ada, ini nama aku ya, ini 1,5 M, ini uang aku 7 Maret 2024 untuk pelunasan kapal. Terus di sini ini Desember aku ada transfer 1,5 lagi. Yang uang aku invest di sana tuh aku nggak dapet uang sama sekali. Jadi ini tagihannya.
1% pun belum. Aku 1% pun belum makan uangnya. Selain rugi miliaran rupiah, kehidupan Dinar juga penuh ancaman dan teror. Belakangan, ia kerap dihantui mimpi buruk berturut-turut dan di setiap mimpi itu melahirkan luka lebam di sekujur tubuh. Belum lagi kediamannya sempat didatangi orang-orang tak dikenal hingga kiriman binatang yang membuat adik-adiknya tiba-tiba jatuh sakit. Kalau di rumah aku tuh kayak ada belatung sama ada kayak ada apa tuh namanya tuh, ada semut yang gede satu kayak ngotak gitu tapi semutnya gede banget. Terus aku dikasih tahu adik aku teh kayaknya ada yang nggak beres deh. Nah terus adik aku ini dia sakit-sakitan terus yang cewek. Terus jadi beberapa kali ada masa yang turun mengatasnamakan aku nggak paham yang berkasus kok Apek, tapi nama aku dibawa-bawa terus. Dan aku udah pernah tekanin ke mereka juga karena seenggaknya aku pernah ketemu mereka dan pernah kenal mereka. Aku minta disampaikan ke musuh-musuh semuanya, musuhnya kok Apek, aku tidak ikut campur, ini urusan kalian, jangan bawa-bawa aku. Tapi aku diteror terus, yaitu kayak tiap hari itu aku dimimpiin aneh, kayak dimimpiin kayak ada yang merampok aku, ada yang membunuh aku kayak gitu. Jadi aku pernah mimpi kayak benar-benar disiletin orang kayak gitu. Jadi secara tidur aja maksudnya tuh dihantuin seperti itu, secara realnya ditekan juga. Jadi menurut aku sih udah saatnya aku ngomong, maksudnya tuh aku sebagai perempuan merasa diintimidasi sama orang-orang fiktif gak jelas itu. Lantas benarkah permasalahan yang kini dialami membuat Dinar menyesal sudah bertemu dan join bisnis dengan Apek? Kalau nyesel, kalau bukan nyesel sih lebih baik nggak tahu dari awal aja udah. Lebih baik aku entertain lucu, karena kalau banyak masalah kayak gini keceriaannya aku hilang, kayak cerianya aku tuh hilang, habis kreativitasnya aku mati. Aku kemarin kan aku dipanggil kan, aku sekalian nganterin nasi padang. Cuman aku gimana ini kata aku mau nagih hak aku ke siapa. Cuman aku bilang, kamu jelasin lah, kan misalnya sama kamu, kenapa harus yang diincarnya aku gitu. Cuman kan nggak bisa ngapa-ngapain gue bilang. Mungkin kalau mau diambil ininya buat pendewasaan aku atau akunya lebih buat apa ya, buat survive lah kayak gitu. Cuman kayaknya terlalu berat buat aku, umurannya aku belum kuat buat terjun di masalah ini, karena terlalu yang nyerang aku tuh pengusaha besar loh. Maksudnya tuh pengusaha besar yang ngapain nyerang aku ini bukan siapa-siapa.
Pemirsa, setelah bertahun-tahun bertahan dalam situasi yang dianggap biasa karena kesulitan mendapatkan air bersih, kini masyarakat di Nusa Tenggara Timur bisa tersenyum bahagia menyambut air bersih yang mengalir di kampung mereka. Dalam video yang diunggah akun TikTok @solar.chapter belum lama ini dan menjadi viral, tampak anak-anak di Nusa Tenggara Timur bergembira ria menanti air bersih yang akan segera mengalir di daerah mereka. Belum. Belum? Oh iya. Kehadiran air bersih ini menjadi harapan baru bagi warga setempat yang telah lama mengalami kesulitan air bersih. Terlihat anak-anak dan orang dewasa mendekatkan telinga mereka ke pipa air, lalu mengikuti arah aliran air sambil berlari gembira. Dalam video yang beredar itu menggambarkan betapa pentingnya air bersih bagi kehidupan masyarakat di NTT sehari-hari. Diketahui sebelumnya di wilayah tersebut sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sontak saja unggahan video itu mendapat beragam komentar dari warganet. Jadi mengingatkan saya pada masa kecil. Dulu saya kan tinggal di daerah Cilacap. Nah, di Cilacap itu juga ada di mana kampung saya tuh kekeringan air sampai hampir 3 tahun lebih, ya kan. Nah, saya mencari air bersih itu sampai ke daerah di mana yang kita bisa jalan 5 kilo gitu. Jauh banget, hanya mendapatkan 1 liter atau 2 liter air itu sangat luar biasa gitu. Makanya dengan adanya anak-anak yang mereka mendapatkan air bersih, begitu bahagianya banget, itu sangat luar biasa karena saya merasakan dikala tempatku, kampungku itu mengalami kekeringan yang harus butuh air bersih gitu. Tapi reaksinya membuat kita lucu dan terharu gitu ya, bahagia gitu, rasanya seperti itu karena aku pernah merasakan, apalagi di daerah NTT seperti itu yang memang membutuhkan air bersih gitu kan, gitu, daripada jauh-jauh cari air mineral juga mahal kan gitu. Jadi ya pokoknya mengingatkan kita pada masa kecil. Jika masyarakat NTT bergembira ria karena telah mendapat aliran air bersih di kampungnya, namun berbeda dengan Irfan Hakim yang berbahagia lantaran putri pertamanya Aisyah Maidina Hakim berhasil lolos menjadi salah satu atlet PON cabang olahraga berkuda yang akan mewakili Provinsi DKI Jakarta. Oke, jadi kan ini PON itu akan diadakan sebulan lagi. Aisyah tuh udah digadang-gadang akan membela salah satu provinsi di Indonesia untuk di PON untuk kategori cabang olahraga jumping kuda. Nah, kemarin salah satu prosesnya adalah seleksi tes fisik juga. Tes fisik dilakukan lari, push up segala macam di tes, dan alhamdulillah sebetulnya juga udah lolos. Insya Allah akan memperkuat DKI Jakarta seperti itu untuk jumping. Hasil keputusan dari KONI dan Persatuan Olahraga Berkuda atau Pordasi DKI Jakarta tersebut membuat putrinya beberapa bulan terakhir harus berlatih ekstra demi bisa menghadapi tes fisik yang sangat menguras energi. Ini kan ditunjuk sama KONI dan juga Pordasi untuk dipilih Pordasi Jakarta tuh untuk memilih siapa atlet-atlet yang bisa dipercaya untuk memperkuat provinsi, dan persaingan ketat banget apalagi dengan Jawa Barat, DKI, Sumatera Utara juga sebagai tuan rumah, dan dilakukannya kan di Aceh dan Sumatera Utara. Kemungkinan nanti bulan depan, berapa minggu depan juga Aisyah harus pergi ke Sumatera Utara. Tapi minggu depan tanggal 15 Aisyah juga harus ke Jerman bersama dengan atlet-atlet yang lainnya untuk menimba ilmu di sana juga. Atau ada tanding atau enggak, tapi menambah ilmu tentang berkudanya juga ke Jerman dulu, baru nanti ke PON gitu. Jadi
Alhamdulillah sudah kepilih, insya Allah sudah resmi menjadi salah satu atlet untuk DKI Jakarta. Sebagai orang tua, Irfan Hakim sangat bangga masuknya Aisyah sebagai atlet PON berkuda mewakili DKI Jakarta. Karena berkuda yang awalnya hanya sekedar hobi, kini bisa mengantarkan sang putri sampai pada titik sekarang. Bangga banget karena maksudnya ini kan dari hobi aja, kemudian tiba-tiba jadi bisa mengukir prestasi untuk pribadi dan sekarang membawa nama baik salah satu provinsinya juga. Jadi waduh ini mendebarkan sekali, apalagi persaingannya itu sangat ketat. Jadi di dunia kuda tuh khususnya equestrian, di jumping juga, itu di umuran Aisyah tuh persaingan ketat banget. Di level berikutnya Jalu juga sedang kita persiapkan untuk bisa meneruskan jejak Aisyah juga. Ia pun berharap dan meminta doa agar Aisyah bisa mempersembahkan medali yang terbaik bagi Provinsi DKI Jakarta pada ajang PON yang akan digelar di Sumatera Selatan dan Aceh pada 8 hingga 20 September 2024 mendatang. Gue deg-degan banget karena deg-degan, mudah-mudahan gue bisa menyaksikan secara langsung ke sana kan, mudah-mudahan jadwalnya juga pas. Persiapannya tapi sekarang tuh lagi deg-degan karena kan kalau berkuda itu tidak hanya atletnya, itu tidak hanya manusianya, tidak hanya Aisyahnya tapi juga kudanya juga. Mudah-mudahan Aisyah juga menginspirasi adik-adiknya dan juga katanya Aisyah juga menginspirasi teman-teman yang suka berkuda lainnya, khususnya perempuan dan khususnya juga yang berhijab. Alhamdulillah ternyata hijabnya Aisyah itu tidak mengurangi untuk bisa berprestasi juga. Ya, mudah-mudahan doakan ya, mudah-mudahan Aisyah bisa menggunakan kepercayaan ini semaksimal mungkin mempersembahkan medali terbaik untuk DKI Jakarta di PON nanti, dan untuk PON-nya juga mudah-mudahan diberikan kelancaran semua atlet, semua cabang olahraga. Karena kemarin ketika kita tes fisik itu juga ketemu dengan atlet-atlet lainnya, ada atlet judo, ada atlet futsal dan sebagainya, dan semua tuh hebat banget sampai gini. Syah, vibe-nya ini sehat banget semuanya, seru banget. Anak muda Indonesia tuh keren-keren luar biasa. Konser Music and Art Center atau LMAC Super Hits Fest 2024 yang digelar hari Minggu malam lalu sukses membuat ribuan penonton takjub dan puas. Selain venue yang indah dan berhawa dingin karena dikelilingi pegunungan, membuat suasana konser semakin nyaman. Konser spektakuler tersebut dihadiri musisi kondang tanah air dari berbagai lintas generasi. Alunan musik yang dibawakan para musisi seperti grup Kahitna, The Massive, T5, Setia Band, Malik The Essential, Rif, Cak Cuter, serta penampilan DJ Winky and Friends membuat ribuan penggemar musik larut dalam euforia kegembiraan. Lumayan sih tadi pas begitu sampai ngelihat yang datang segala macam, ada beberapa lagu yang kita tukar gitu untuk menyesuaikan. Setelah melihat dari crowd, dari suasananya segala macam gitu. Karena kan kita juga sering muter di festival gitu, tapi kan kadang-kadang kita juga fokusnya di festival yang electronic dance music aja. Cuman gue rasa kayaknya kita harus ganti yang lebih singelong lah gitu ya. Makanya tadi oke, ini kayaknya ada pergantian sedikit nih lagu-lagunya gitu. Harus ada yang switch. Seru sih, kita happy banget diundang sini lagi, nontonnya banyak, seru, siap untuk bersenang-senang. Crowdnya seru banget ya, mereka datang ke sini emang untuk bersenang-senang, jadi energinya dari awal sampai akhir tuh kejaga terus. Kita juga dapat ya energinya untuk tadi 10 lagu gitu, nuansa baru lagi. Ini kan udah lama kita nggak kesini ya, jadi pada saat kesini kita dikejutkan dengan infrastruktur yang bagus banget, ditambah udaranya sejuk banget, ya pas lah untuk lagu-lagu romantik gitu. Grup
Band T5 yang didapuk sebagai pembuka konser sukses membuat penonton bernostalgia. Kemudian penampilan band Rif yang semakin membawa penonton bernostalgia dengan lagu-lagu andalan mereka. Tak kalah mengguncang penonton yakni penampilan Setia Band yang menghadirkan Gue Charlie dan Restu Van Houten. Ya Allah, kabulkanlah, bahagiakan semua yang ada di sini. Yang kasihan, bintangkan. Yang merasa bahagia, bahagia sekali lagi. Boleh, tangannya di atas semuanya. Ya, ada merasa kebanggaan tersendiri yang pasti ya. Bareng anak yang tadinya dulunya masih bayi, sekarang udah bisa nyanyi bareng, udah bisa main bareng. Ya, pasti setiap orang tua juga pasti akan merasakan hal yang membahagiakan. Luar biasa, soalnya baru kali ini main sore, terus view-nya langsung Gunung Salak kayaknya itu ya, Gunung Salak kan. Euforia penontonnya juga di luar ekspektasi kita. Kirain kan main sore tuh kayak masih males-males gitu kan, ternyata meledak juga. Ya, aku pikir cara biasa lah, festivalan begitu. Cuman ternyata aku pikir penonton tidak akan rugi karena nonton di sini tempatnya satu ya, view-nya oke. Jadi mereka tidak hanya dimanjakan dengan audio-audio dan lagu-lagu yang mereka gemari, tapi suasana, keindahan lokasinya juga bagus banget. Lantas seperti apa kesan mereka bisa menyapa penggemar di ajang konser Lido Music and Art Center atau LMAC Super Hits Fest 2024 itu? Justru ini yang mau gue bahas lebih ke venue ya. Karena menurut gue Jakarta tuh udah kehabisan venue, atau enggak venue-nya terlalu ngulang-ngulang untuk festival yang di situ lagi. Tadi gue baru begitu turun, yang gue langsung ambil tuh langsung gue story ke pemandangan sekitar. Udara sejuk ini sangat layak sekali buat gue untuk diadakan festival apapun itu. Pesan gue satu buat teman-teman pengunjung nanti nih ke depannya nih, pokoknya kan kita udah punya venue yang bagus nih di Lido ini. Maksudnya mau festivalnya bentuk apapun itu, pokoknya tadi gue ngeliat rumputnya juga begitu bagus. Tolong dijaga kebersihannya ya, karena memang kadang-kadang baik di Indonesia atau di luar negeri festival yang udah kita jalanin juga kadang-kadang yang jadi problem itu adalah sampah afterwards dari eventnya itu. Nah itu yang harus kita pikirin bareng lagi. Seneng banget dan di sini suasananya sejuk, dingin, mengingatkan kota kelahiranku Bandung, tapi di sini suasananya lumayan menyenangkan ya. Begitu luas, tapi semuanya terlibat dalam suasana yang sangat romantis tuh menyenangkan. Padahal udah malam loh, dan dari jam 2, tapi kita main jam 8 sampai jam 9 dan semua antusias banget ya, menyenangkan sekali. Cukup surprise juga, ternyata crowd-nya rame banget tadi. Terus tadi sempat merinding juga pas kita nyalain flashlight gitu, semua penonton penuh kelihatan dari atas gitu. Pemandangannya gunung, hawanya sejuk banget, dingin. Sejuk banget, makanya tadi pas pakai jaket juga kayaknya nggak terlalu yang keringetan banget gitu kan. Tapi ketika di panggung tuh kayak memang kita dapat energi yang full lagi. Walaupun kita dalam 3 hari ini berturut-turut kita ada manggung, sebelumnya kita main di Surabaya, terus semalam Bandung, lalu hari ini sebenarnya capek, tapi karena crowd-nya seru jadi capeknya hilang. Ini kayaknya jadi satu acara musik yang harus terus dilakukan ya. Kayaknya harus rutin. Mungkin sebulan sekali kali kayaknya.